wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya kita dapat berhadir pada hari ini untuk berpartisipasi dalam diskusi kita pada mata kuliah literasi sains yang dalam hal ini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Dahlia Putri, Elga Ramona, Mariatul Kiptiah, Neni Andriani, dan Nur Hasmiranti akan menjelaskan tentang menggunakan berita untuk mengajarkan konten dan penyelidikan sains. Salawat beriringkan salam tak lupa pula kita kirimkan ke arwah junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, langsung saja masuk pada penjelasan materi kita yang dimulai dari saya dan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Pendekatan pengajaran dan pengalaman belajar dalam konten sains. Berita sains dapat merangsang minat dan menarik perhatian siswa ketika suatu topik diperkenalkan. Selama pengajaran suatu topik, berita sains dapat memiliki peran dalam mengembangkan pemahaman siswa. Ketika pengetahuan tentang suatu topik meningkat, laporan berita dapat menjadi sumber yang berharga untuk mengkonsolidasikan, memperluas, dan menilai pemahaman siswa. Memperkenalkan topik dan pelajaran. Berita dapat menjadi suatu sumber dalam proses pembelajaran. Berita yang ditampilkan dengan menarik dan fokus pada aspek menarik dari suatu subjek. Hal ini juga dapat menjadi daya tarik untuk membangkitkan selera siswa terhadap topik sains yang akan mereka pelajari. Sering terjadi bahwa item berita bila digunakan untuk pengembangan akan sedikit melampaui tingkat pengetahuan dan pemahaman siswa. Saat ini sehubungan dengan kata atau frasa yang digunakan. Ini memberikan kesempatan untuk memperkenalkan istilah baru. Artikel iptek koran atau berita tidak akan pernah menggantikan buku teks. Akan tetapi, artikel koran dapat memberikan pendekatan baru terhadap satu pokok bahasan, melibatkan siswa dalam berbagai aktivitas yang menuntut mereka untuk menggunakan dan menerapkan pengetahuan yang sudah dikuasai, mendorong mereka untuk eksplorasi pokok bahasan lebih jauh lagi, dan juga membuat hubungan yang berarti antara berbagai disiplin ilmu dalam sains. Berita iptek mungkin menarik perhatian siswa, tetapi untuk pembenaran sebagai bahan pelajaran di dalam kelas haruslah dihubungkan dengan tujuan pembelajaran pokok bahasan tertentu. Contohnya, kita asumsikan kita punya satu artikel iptek koran. Katakanlah ada satu artikel tentang flu burung. Yang pertama tentu tiap siswa harus masing-masing mempunyai satu salinan artikel yang dimaksud itu. Juga dicatat bahwa jangan menganggap kecepatan membaca siswa itu sama semua, atau berasumsi bahwa isi artikel bisa dipahami dengan komplit oleh mereka. Berikan siswa waktu yang cukup untuk membaca dan memahaminya, serta tanyakanlah mereka mana bagian yang memang kurang dipahami. Biasanya ada istilah teknis. Aktivitas yang bisa persiapkan oleh guru pada siswa bisa bermacam-macam. Membaca untuk mendapatkan informasi, membaca untuk klarifikasi, membaca untuk pemahaman, dan mengkomunikasikan sains, ekstrak informasi, identifikasi dan menggambarkan hubungan, berbagai ide atau mind mapping, dan lain-lain. Misal, jenis kegiatan dalam hal mendapatkan informasi, guru bisa merancang daftar pernyataan yang berdasarkan informasi yang terdapat pada artikel. Melalui daftar pernyataan, dan siswa menilai apakah pernyataan itu benar atau salah. Contohnya, yang pertama, flu burung disebabkan oleh burung. Apakah benar atau salah? Yang kedua, flu burung tahan sampai suhu titik didih air. Apakah benar atau salah? Yang ketiga, cara penularan flu burung belum diketahui benar atau salah. Bentuk kegiatan membaca untuk klarifikasi bisa dilakukan melalui pertanyaan singkat yang membutuhkan penjelasan tambahan. Contohnya, pada bagian judulnya, silakan baca artikel tentang flu burung dan diskusikan dengan teman Anda
pertanyaan dari berbagai pernyataan yang dikutip dari artikel, flu burung menunjukkan adanya perpindahan penyakit karena proses domestifikasi hewan liar oleh manusia. Yang menjadi pertanyaannya, yang pertama, apa yang dimaksud dengan domestifikasi? Yang kedua, mengapa domestifikasi berdampak penularan penyakit pada manusia? Melalui kegiatan ini, siswa dituntut untuk memahami bacaan, mencari pikiran utama dari artikel atau meringkasnya, serta menuliskannya kembali dengan bahasa dia sendiri. Secara langsung dengan kegiatan ini, kemampuan membaca dan menulis mendasari pemahaman dia tentang artikel dan isi pelajaran. Pada tingkatan belajar lanjutannya, bisa dirancang kegiatan yang menguji pengetahuan dan keterampilan siswa dalam bentuk unjuk kinerja. Menjelang akhir topik atau pelajaran, kata mengkonsolidasikan, memperluas, dan menilai pembelajaran siswa dalam sains. Di mana menjelang akhir urutan pengajaran, berita memiliki peran dalam membantu siswa mengkonsolidasikan atau memperluas pembelajaran, di mana item berita yang tepat dapat memberikan cara baru untuk melihat topik dan konteks baru dalam penerapan pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki oleh siswa. Penyajian informasi tambahan dan berbagai ide berfungsi sebagai dasar untuk melakukan penelitian. Selanjutnya, tugas berbasis berita dapat digunakan sebagai cara bagi siswa untuk dapat mendemonstrasikan pengetahuan yang dimilikinya dengan maksud untuk mengidentifikasi berbagai kekurangan dalam pemahaman mereka tentang sains. Karakteristik sains dalam pembuatan. Sains dalam media cenderung menjadi sains dalam pembuatan yang menjadi ilmu inti dalam kurikulum sekolah. Sains sekolah tidak mempersiapkan warga negara masa depan untuk debat tentang isu-isu kontroversial di bidang di mana para ahli tidak setuju dan ilmuwan masih berjuang untuk membangun kebenaran. Dengan adanya ilmuwan yang saling bertentangan pendapat, membuat siswa mulai mempertimbangkan dari berbagai aspek sains, mulai dari karakteristik, dan mulai meningkatkan kesadaran akan adanya ketidakpastian dan ketidakyakinan dalam penemuan sains. Siswa tidak akan merasa terkejut ketika para ilmuwan tidak setuju atau ketika mereka berubah pikiran. Mereka akan menyadari kesulitan dalam menilai risiko dan tidak akan mengharapkan pernyataan yang 100% kepastiannya. Baiklah teman-teman, dari penjelasan mengenai bahasan, menggunakan berita untuk mengajarkan konten dan penyelidikan sains, dapat kita simpulkan bahwa berita-berita dengan komponen sains, baik yang disiarkan atau dicetak, dapat digunakan untuk sejumlah tujuan yang berbeda, baik dalam kaitannya dengan pengajaran dan pembelajaran, maupun pengetahuan dalam mata pelajaran sains. Berita sains dapat merangsang minat dan menarik perhatian siswa. Berita sains dalam surat kabar juga bisa menghasilkan berbagai kegiatan pembelajaran yang menarik. Namun hal ini juga haruslah dilihat sebagai hal yang membantu tujuan yang ada dalam pengajaran suatu topik bahasan. Pembelajaran menggunakan artikel ibtekoran atau berita ini dapat melibatkan siswa dalam berbagai aktivitas yang menuntut mereka untuk menggunakan dan menerapkan pengetahuan yang sudah dikuasai, mendorong mereka untuk eksplorasi pokok bahasan lebih jauh lagi, dan juga membuat hubungan yang berarti antara berbagai disiplin ilmu dalam sains. Memanfaatkan artikel ibtekoran atau berita ini juga dapat meningkatkan minat membaca atau literasi pada generasi muda yang merupakan generasi penerus bangsa ini. Seperti yang saya kutip dari pernyataan Voltaire yang mengatakan, makin aku belajar membaca, makin aku banyak berpikir. Makin aku banyak belajar, makin aku sadar bahwa aku tak mengetahui apapun. Kemudian yang diungkapkan oleh Felix Xiao, ilmu itu ada di mana-mana, pengetahuan di mana-mana tersebar. Kalau kita bersedia membaca dan bersedia mendengar. Juga kutipan dari seorang tokoh yang dikenal di negara Indonesia ini, yaitu Muhammad Hatta yang mengatakan, aku rela di penjara asalkan bersama buku, karena dengan buku aku cerdas.
Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam diskusi ini. Sekian presentasi kami dari kelompok 2. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.